Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Prianto, Guru BK SMA Negeri 1 Rembang. Saya adalah peserta fasilitator daerah dari Kabupaten Rembang, 7 jurus BK Hebat. Pada kesempatan OJL kali ini akan mengimplementasikan jurus yang kelima, jalin koneksi dengan pendekatan konseling realita. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Nak Diva. Iya, Ya. Gimana kabarnya Nak hari ini? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi habis dari pelajaran siapa? Dari pelajaran Busari, pelajaran kimia. Oh, dari pelajaran kimia. Kira-kira dalam proses kegiatan pembelajaran tadi gimana? Menyenangkan atau tidak? Biasa saja sih, Pak. Oh, kok biasa saja? Tidak ulangan tadi? Nggak ada. Oh, nggak ada ulangan. Baik, ya. Nana Diva, sebelumnya apakah Nana Diva pernah mengikuti pelaksanaan konseling? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Berarti ini pertama kali ya, Iya. semacam itu. Ya, Nana Diva. Gini, Nana Diva, saya hadirkan di sini karena Pak Sulis dapat beberapa laporan dari Ibu Wali kelas, Ibu mata pelajaran, menyatakan bahwa Nana Diva itu sering tidak masuk sekolah. Betul semacam itu? Iya. Betul, ya? Oke, baik. Tapi sebelum mulai proses kegiatan konseling, karena memang Nana Diva belum pernah mengadakan layanan konseling, Pak Sulis jelaskan terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Oke, ya. Gini, Nak. Layanan konseling itu merupakan salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang konselor atau guru BK kepada konseli, macam itu. Dan konselor di sini adalah Pak Sulis, sedangkan konselinya adalah Nak Nadifa. Tujuan dari proses konseling ini tentunya adalah nanti mencari jalan keluar atau mencari solusi terkait problem atau permasalahan yang konseling hadapi. Dan kebetulan hari ini Nak Nadifa masalahnya itu terkait mengenai masalah apa tadi? Masalah sering nggak masuk sekolah. Sering tidak masuk sekolah. Semacam itu nggih. Iya. Ya. Di dalam proses kegiatan konseling nanti saya harapkan nanti Nak Nadifa bisa terbuka ya. Jadi apapun yang nanti Nak Nadifa utarakan harus memang benar-benar itu menjadi masalah Nak Nadifa. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Macam itu nggih? Iya, Paham Pak. nggih? Iya, Pak. Oke, ya harus terbuka. Selain itu, Nak Nadifa hadir di sini di tempat ini tanpa paksaan atau tidak? Tidak ada, Pak. Tidak, berarti memang karena inisiatif Nak Nadifa di sini ya, Iya. mau melaksanakan proses kegiatan konseling semacam itu nggih? Iya, Pak. Oke, ya. Ya, diharapkan Nak Nadifa nanti kedepannya bisa mencari jalan keluar yang terbaik dalam proses kegiatan layanan konseling pada kesempatan hari ini. Gitu. Tapi sebelum mulai proses kegiatan, kira-kira nanti kita melaksanakan praktek konseling ini berapa menit ya? Sekitar setengah menit kayaknya cukup. 30 menit gitu ah. Iya. Setengah menit ya. Maksudnya 30 setengah menit. jam. Oh, setengah jam. Iya. Oke, ya berarti kalau ini pukul berapa ini? Pukul 10.30 berarti nanti sekitar jam 11 kegiatan sudah selesai gitu ya. Gitu. Baik. Gimana? Sudah siap Nana Diva? Sudah siap, Pak. Atau mau tarik nafas lebih dahulu supaya lebih rileks? Bisa langsung aja, Oh, Pak. bisa langsung. Sudah rileks berarti ya? Iya, Pak. Baik, nah, silahkan. Nah, dari apa yang tadi Pak Sulis ketahui terkait mengenai Nana Diva, bisakah Nak Nadifa menceritakan kenapa Nak Nadifa ini kok sering tidak masuk sekolah? Jadi saya itu akhir-akhir ini suka buat bergadang. Okay. Jadi terus kayak sampai itu jam tidur saya berantakan, terus saya jadi suka tidur sampai kebablasan, terus bangun-bangun itu sudah jamnya sudah selesai, kayak sudah masuk sekolah gitu. Oh gitu, berarti Nak Nadifa ini sering bergadang sehingga mengakibatkan jarang masuk sekolah semacam itu. Iya. Iya. Nah kira-kira ketika Nak Nadifa ini bergadang, kegiatan apa yang dilakukan? Biasanya saya lebih ke ngobrol dengan orang-orang di sosial media, sama lebih sering juga ke main game
Oh gitu, berarti biasanya Nana Diva ketika bergadang itu main media sosial, Iya, main game semacam itu. iya Pak. Nah itu pernah sampai berapa jam ketika Nana Diva begadang itu? Biasa pernah sampai jam 1 sampai dengan jam 3 pagi. Waduh, berarti sampai, ya lumayan ya begadangnya sampai jam 3 pagi. Lah itu apa yang dirasakan Nana Diva ketika Nana Diva itu bergadang sampai larut malam semacam itu? Biasanya saya merasa capek Pak pas Mm-mm. melakukan aktivitas di sekolah gitu. Oh, semacam Terus itu. kepala saya tuh jadi pusing-pusing Pusing gitu. gitu. Sama saya kayak mulai sering sakit juga. Sering sakit. Berarti dampaknya memang sangat-sangat signifikan ya, mempengaruhi terkait mengenai proses pembelajaran sehari-hari semacam itu nggih. Iya Pak. Ya, kalau boleh tahu, Nak Nadifa ini ketika tidak masuk sekolah, itu orang tua mengetahui atau tidak? Hmm, Jadi biasanya tuh kalau saya nggak masuk sekolah itu Hmm, saya memberitahu dari WA hmm, kalau saya tuh hari itu juga nggak masuk. hmm, Habis itu kayak buat surat izin itu hmm. saya buat sendiri lalu saya minta tolong tanda tangani ke ibu kos saya. Oh, berarti Nak Nadifa selama ini ngekos. Iya, Macam itu. Jadi ketika Nak Nadifa tidak masuk, minta tanda tangan ke ibu kos yang mengizinkan semacam itu. Akan tapi tetap melalui orang tua terlebih dahulu semacam itu, nggih. iya Pak. Oh, semacam itu. Lah kalau boleh tahu, Nadifa itu rumahnya mana? Kok sampai ngekos? Rumah saya di Desa Kragan Pak. Oh, di Sakragan. Berarti lumayan jauh juga ya? Iya. Ya lumayan istilahnya gitu. Kenapa anak Nadifa memutuskan untuk sekolah di SMA 1 Rembang? Kan di Kragan juga banyak sekolah. Kan tidak perlu ngekos kalau istilahnya anak Nadifa mau sekolah lebih dekat dengan orang tua. Pasti anak Nadifa mempunyai motivasi-motivasi tertentu kenapa harus milih di SMA 1 Rembang. Saya tuh milih milih di SMA 1 Rembang karena termotivasi. Em, di sini tuh ada kayak mempunyai kesempatan luas untuk bisa istilahnya menggapai cita-cita kayak seperti ingin masuk ke perguruan tinggi. Terus di sini tuh kayak program belajarnya bagus, jadi bisa membantu untuk kita mendapatkan prestasi yang lebih baik supaya gitu. Oh itu berarti itu motivasi yang sangat kuat ya terkait mengenai keinginan Nadifa sekolah di sini semacam itu nggih. Nah akan tetapi apa yang telah Nadifa lakukan ya ketika di dalam proses kegiatan pembelajaran kan Nadifa ini kan sering tidak masuk ya kan, sering tidak masuk otomatis terkait mengenai hal itu tidak sesuai kan dengan keinginan atau motivasi-motivasi yang Nadifa harapkan. Iya kan, tidak sesuai semacam itu. Nah, kalau boleh tahu, tadi kan Nadifa apa? Ketika Nadifa itu begadang, itu apa aktivitasnya adalah main game, main sosial media. Ya. Nah, itu biasanya Nadifa melakukan hal itu sampai larut malam itu yang diobrolkan apa? Yang biasanya saya obrolkan itu tentang hal random juga Pak. Kadang soal kehidupan sehari-hari, kadang kayak teman ada yang curhat, terus saya kasih saran-saran apa gitu Pak. Terus itu kita main bareng gitu, main game bareng. Nah itu kegiatannya biasanya setiap malam? Setiap malam biasanya Pak. Oh setiap malam. Lah itu ketika anak Nadifa apa main game, main sosial media, itu mungkin tetangga kamarnya maksudnya apa ada yang istilahnya merasa keberatan, mungkin kan berisik dan lain sebagainya, ada nggak semacam itu? Nggak ada sih Pak. Nggak ada. Lah ketika anak Nadifa itu main di mana posisinya? Di kamar. Oh di kamar, berarti tidak ada yang tahu gitu ya? Iya Pak. Kalau telepon atau apa macam itu? Kalau telepon biasanya saya suaranya
saya kecilkan Oh, volumenya. kecilkan volumenya. Iya, Tetap di kamar gitu ya aktivitasnya. iya. Jadi ketika Nana Diva itu melakukan aktivitas di malam hari itu, Ibu kos juga tidak pernah menegur atau apa? Nggak Enggak pernah. pernah Pak. Nggak pernah tahu. Berarti sudah itu ya istilahnya tidak tahu menahu terkait mengenai aktivitas yang dilakukan Nana Diva di kamar semacam itu ya. Iya Pak. Bebas gitu. Iya Pak. Oh gitu. Lah kira-kira Nana Diva kalau istilahnya dari apa yang Nana Diva lakukan itu kira-kira sesuai dengan sesuai tidak, apakah sudah sesuai dengan motivasi atau keinginan kenapa Nana Diva di sekolah di SMA 1? Saya sejauh ini emang sudah menyadari kalau yang lalu-lalu tuh belum sesuai sama apa yang saya inginkan dari awal saya masuk sekolah ini. Iya. Jadi saya tuh mulai memperbaiki kebiasaan yang buruk yang lalu itu Pak. Oh gitu. Lah itu ada selain kegiatan apa ngegame, main media sosial, ada kegiatan lain nggak? Mungkin keluar malam atau mungkin nongkrong dengan teman-teman, semacam itu nggak? Enggak pernah Pak, soalnya saya juga nggak ada teman buat keluar, terus nggak ada kendaraan buat keluar juga. Berarti memang itu apa istilahnya kebiasaan tidak masuk dan apa istilahnya bangun telat itu faktornya, faktor penyebabnya memang sering bergadang macam itu karena main media sosial sama game semacam itu ya. Iya Pak. Macam itu. Baik Nana Diva, nanti kita ini akan melaksanakan praktek konseling realita, ya. Dan itu nanti diharapkan nanti kedepannya Nana Diva bisa mencari jalan keluar terkait mengenai proses kegiatan yang akan kita laksanakan nantinya. Kira-kira Nana Diva keinginan sekolah itu apa sih tujuannya? Yang pertama untuk mendapatkan nilai dan seperti beasiswa dari sekolah. Terus yang kedua saya ingin untuk bisa membanggakan kedua orang tua saya. Gitu. Berarti keinginan Nana Diva sekolah itu yang pertama mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang maksimal semacam itu ya. Bisa mendapatkan perguruan tinggi sesuai dengan apa yang dicita-citakan Nana Diva semacam itu. Dapat beasiswa semacam itu dan membanggakan orang tua semacam itu nggih. Nah, kira-kira upaya apa yang kita bisa lakukan untuk bisa meraih apa yang nanti kita inginkan itu, apa yang Nana Diva inginkan itu? Upaya-upaya yang harus kita lakukan apa? Berusaha, saya tuh bakal berusaha untuk mengubah kebiasaan yang kemarin seperti saya suka begadang, saya malas-malasan, saya melupakan jadwal belajar. Terus saya menjadikan yang lebih baik kayak tidur lebih awal, habis itu menjadwalkan jadwal belajar lebih giat gitu Pak. Terus menjaga pola makan hidup sehat gitu Pak, supaya nggak sering sakit juga. Oh gitu. Jadi lebih baik gitulah Pak. Oh gitu. Kalau Nana Diva nanti menjadwalkan jam tidurnya kira-kira kalau sebelumnya Nana Diva kan biasanya tidur sampai larut malam, jam 2 atau jam 3. Kira-kira besok ke depannya mau memulainya tidur jam berapa nanti? Bisa jam 9 lah Pak. Jam 9 sudah mulai tidur semacam itu ya. Itu jam 9 sudah mulai tidur. Terus terkait mengenai nilai-nilainya apa yang Nana Diva lakukan untuk supaya nilainya itu bisa maksimal? Tadi kan terkait mengenai kehadiran, ya kan, dengan bangun lebih awal supaya tidak terlambat sehingga ya kan bisa masuk sekolah dengan sesuai dengan jam pembelajaran gitulah. Kalau nilai-nilainya gimana Nana Diva untuk bisa meningkatkan nilainya itu? Jadi itu kan saya tipe orang yang kadang tuh suka menunda-nunda pekerjaan Pak sebenarnya. Nah terus itu saya tuh mau mendorong diri supaya untuk sebelum tidur itu minimal harus belajar sekian jam sampai sekian jam sekian sampai jam sekian. Terus PR itu harus sudah selesai
sama tidur lebih awal, terus bangunnya tuh pagi. Pagi itu saya juga mulai belajar sebelum siap-siap buat besok buat nanti paginya sekolah. Gitu. Berarti lebih dipersiapkan lagi ya, strateginya apa untuk mempersiapkan menghadapi pembelajaran besok, semacam itu ya. Iya, Pak. Semacam itu. Ya. Dari apa yang sudah Nak Nadifa lakukan itu, kira-kira ya Nak Nadifa, dari apa yang sudah Nak Nadifa lakukan, nanti ketika Nak Nadifa melakukan suatu perubahan di dalam kehidupan sehari-hari Nak Nadifa. Tadi kan Nak Nadifa sudah merencanakan besok mau bangun, apa istilahnya, tidur lebih awal, bangun lebih awal juga, istilahnya semacam itu. Terus setelah itu mempersiapkan pembelajaran selanjutnya semacam itu. Terus bisa bangun apa istilah, bisa berangkat sekolah lebih awal. Nah, untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari di sekolah, di kelas terutama, tadi kan Anda Diva saya tanya jam apa istilahnya kimia, kesannya seperti apa, biasa-biasa saja. Kira-kira Nak Nadifa, motivasi belajar itu penting nggak dalam proses mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas? Motivasi belajar itu penting banget, Pak. Soalnya Iya. jadi kita tuh kayak harus semangat buat belajar supaya masuk ke dalam kita gitu loh, Pak. Oh Biar gitu. biar nanti kedepannya mudah buat mengambil pelajaran gitu. Oh gitu. Lah, ketika kamu tidak mood, ya istilahnya nggak nyaman terkait mengenai mata pelajaran itu, sehingga akibatnya nilainya tidak maksimal di bawah KKM. Kalau boleh tahu, kemarin kan habis pembagian LTS, ya kan, Iya. tengah semester. Nah itu hasilnya memuaskan atau belum? Menurut saya sih kurang memuaskan, Pak. Kurang memuaskan. Terutama yang ekonomi. Iya. Ekonomi sama apa? Ekonomi saja. Iya, ekonomi saja, Pak. Ekonomi saja, kurang memuaskan. Berarti dari apa yang sudah Nak Nadifa lakukan kemarin, dengan apa sering tidak masuk sekolah, otomatis dampaknya sudah terlihat sekali ya. Ya kan, nilainya tidak maksimal kemarin. Ya, semacam Iya. itu. Nah, dari apa yang sudah Nak Nadifa lakukan, ya, dari upaya-upaya Nak Nadifa yang akan rencanakan Nak Nadifa lakukan, nah, kira-kira apa yang Nak Nadifa lakukan itu sesuai atau tidak? Maksudnya kejadian-kejadian saat ini itu ketika Nak Nadifa sering terlambat, tidak masuk sekolah, itu sesuai tidak dengan tujuan yang Nak Nadifa rencanakan besok? Ya, tentu saja sih nggak sesuai, Pak. Nggak sesuai, berarti Nah, itu bertolak kesalahan. belakang gitu ya? Iya, itu kesalahan saya. Jadi saya mau mulai memperbaikinya setelah ini. Mulai memperbaiki setelah itu. Nah, terus caranya seperti apa? Kira-kira kalau Nak Nadifa mau memperbaiki, upaya-upaya apa yang bisa Nak Nadifa lakukan? Tadi kayaknya sudah saya sebutin, Pak, yang mulai dari memperbaiki kebiasaan bergadang segala Ya, macam itu, Pak. tadi itu ya. Iya. Berarti itu harus di follow up ya, tidak lanjuti untuk kedepannya seperti apa. Macam Iya, itu Pak. sehingga nanti Nak Nadifa itu bisa lebih lebih maksimal lagi, sehingga nilainya juga bisa lebih optimal lagi macam itu, dan sering tidak masuk dan kebiasaan-kebiasaan tidak masuk itu jadi tidak mengurang, istilahnya semacam itu. Nah, Nadifa, di sini ya kita lebih supaya nanti lebih terstruktur. Nah, silahkan Nadifa di sini, ini namanya adalah kontrak komitmen perubahan diri. Ya, dari apa yang telah Nadifa ungkapkan tadi, ya, ini dituangkan di sini supaya Nadifa itu tidak cuma sekedar bicara saja, tapi tidak dilakukan. Nah, silahkan Nadifa bisa dilengkapi terlebih dahulu, ya. Kontrak komitmen perubahan. Tadi kan Nadifa rencananya mau apa istilahnya, tidur lebih awal, bangun lebih pagi, ada strategi-strategi sebelum pembelajaran harus persiapan terlebih dahulu. Silahkan Nadifa untuk bisa melengkapinya terlebih dahulu.
Oke, sudah. Ya. Baik, ini komitmen ya yang sudah Nak Nadifa buat. Diharapkan nanti Nak Nadifa bisa merefleksikan diri ya, bahwa nanti ketika Nak Nadifa ketika di rumah, Nak Nadifa bisa ini dijadikan pedoman buat Nak Nadifa untuk memperbaiki diri, semacam itu. Nah, kira-kira nanti Nak Nadifa ketika Nak Nadifa sudah kembali lagi ke kelas, kira-kira hal apa yang harus Nak Nadifa lakukan untuk bisa? Kalau itu sih belum ada pikiran yang terlintas buat itu, tapi nanti setelah pulang sekolah itu saya sudah ada ingin melakukan ini, mau melakukan jadwal yang saya sudah buat dari hari malam kemarin. Berarti Iya. kemarin sudah direncanakan, sudah mau memperbaiki diri semacam itu ya. Iya. Nah, kira-kira nanti jadwalnya mau ditempel atau mau cuma apa istilahnya? Biasanya saya tulis di buku harian saya. Oh, di buku harian. Jadi nanti terus bagaimana caranya seumpama Nak Nadifa itu menghilangkan kebiasaan dari begadang itu tadi? Saya tuh kurangi, yang pertama faktor paling jelas itu saya dulu sukanya tidur siang yang lama, Pak. Jadi pas malam itu susah buat tidur. Nah, itu saya mau kurangi tidur siangnya. Jadi biar bisa tidur lebih awal, Pak. Itu berarti dikurangi tidur siangnya supaya malamnya itu bisa tidur sehingga tidak begadang. Iya, Nah, kalau HP-nya kira-kira? Kalau HP saya udah bisa mengatur jam ini jam sekian saya pegang HP, terus sosial media jam sekian, udah gitu. Oh gitu, berarti sudah terjadwal gitu ya. Berarti tidak perlu HP ini mungkin dititipkan dulu ke ibu kos, terus besok pagi harus diambil lagi, nggak perlu sampai sejauh itu ya? Nggak perlu. Lah ya, berarti kan untuk masalah HP tidak masalah. Berarti bagaimana cara kita untuk bisa mengontrol diri kita tidurnya tadi ya. Terkait kalau istilahnya kebiasaan-kebiasaan yang tadinya kamu sering begadang itu kamu alihkan dengan mungkin istilahnya tidur lebih awal terlebih dahulu, dan mungkin siangnya jarang tidur supaya malamnya bisa tidur semacam itu ya. Dan bangun pagi untuk persiapan bangun pagi belajar, terus digunakan untuk persiapan pembelajaran selanjutnya gitu. Terus terkait mengenai motivasi ketika di kelas, ketika jam pembelajaran itu, bagaimana upaya Nadifa untuk meningkatkan motivasinya di kelas tadi? Saya tuh awalnya suka berpikir negatif thinking gitu loh, Pak. Gitu. Soal lingkungan sekolah dan segala macam. Terus saya tuh mulai untuk nggak terlalu memikirkan itu, sama mulai terus berpikir positif aja, Pak. Jadi itu mempengaruhi banget sama diri saya, Pak. Oh gitu. Baik, karena proses kegiatan kita selesai, boleh nggak Pak Sulis ini Mak Nadifa merangkum dari kegiatan kita hari ini? Oh, bisa, Pak. Iya, apa yang harus Nak Nadifa lakukan tadi? Untuk memperbaiki kebiasaan saya yang lalu, terus untuk jadi lebih baiknya lagi. Semacam itu. Ya, memperbaiki diri gitu ya, semacam itu. Pada dasarnya kan tujuan Nak Nadifa sekolah di sini tentunya untuk meraih prestasi. Tapi dari apa yang telah Nak Nadifa lakukan tadi ya, nilainya jadi tidak maksimal. Nah, otomatis itu kan juga mempengaruhi prestasi diri Nak Nadifa karena kebiasaan-kebiasaan tadi. Diharapkan Nak Nadifa nanti besok bisa memperbaiki diri, ya kan, semacam itu, bisa merefleksi akan kesalahan-kesalahan yang sudah Nak Nadifa lakukan, sehingga dalam proses kegiatan pembelajaran selanjutnya Nak Nadifa bisa jauh lebih maksimal lagi, ya, semacam itu. Terus kira-kira Nak Nadifa
nanti kita, kalau ini tidak selesai, maksudnya pembahasannya belum selesai, kira-kira boleh nggak besok, lusa, atau kapan kita bisa menjadwalkan lagi kegiatan proses konseling hari ini? Boleh banget Pak, saya terbuka untuk konseling ini Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran Nadifa di sini. Ya, Kira-kira perasaannya apa setelah kita melaksanakan kegiatan konseling hari ini? perasaannya saya lega Pak untuk bisa sharing sama Pak Sulis. Iya, jadi lebih lega lagi ya, istilahnya mengutarakan permasalahan, jadi tidak dipendam sendiri semacam itu ya. Iya. Ya, semacam itu. Pak Sulis juga sangat senang sekali Nana Diva bisa hadir di sini, bisa terbuka untuk mengikuti kegiatan proses konseling hari ini. Semoga nanti ke depannya Nana Diva dengan apa? Dengan komitmen-komitmen yang sudah Nana Diva buat hari ini bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pelaksanaan proses konseling nanti, apa istilahnya, pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar bisa jauh lebih maksimal lagi, semacam itu. Gimana, udah cukup kelihatannya? Iya Pak. Baik, kalau merasa sudah cukup, saya akhiri kegiatan kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.